bisa untuk mengundang Ibu Maria Gigi ya. Ibu Maria termasuk teman saya ya. Kalau di lapangan kita sering ketemu Bu Maria. Bagaimana kabarnya Bu Maria? Masih di Lombok, Bu? Sehat, Pak. Masih, Alhamdulillah Mbak. sehat ya. Nah, Ya. ya Bu Maria ini kalau di rumput laut sudah terkenal namanya. Sebenarnya saya nggak perlu memperkenalkan Bu Maria ya. Tapi karena memang kita juga ada peserta yang barangkali belum kenal ya. Saya coba untuk memperkenalkan Ibu Maria. Ya, Ibu Maria Gigi ini Ketua P2MKP ya, Winner Perkasa Indonesia Unggul ya. Pengalamannya sudah lebih dari berapa tahun ini? Puluhan tahun ya untuk berkecimpung di rumput laut ya. Dimulai dari tahun 2015 ya. Sebagai expert ya, board member Seaweed Center RLC. Nah, RLC ini memang banyak juga aktivitasnya ya, terutama dengan UMKM di Sulawesi Selatan juga ada RLC Bu Maria. Kemudian 2016 juga ada aktivitasnya sebagai member of drafting team ya untuk National Working Competency Standard on Seaweed Processing Indonesia. Kemudian 2017 sebagai trainer ya Seaweed Processing di Zanzibar dan Tanzania. Luar biasa ini pengalaman Bu Maria ya. Dan di 2018, 2019 sebagai local expert ya untuk seaweed based product UN Industrial Development Organization atau UNIDO ya. Saya langsung saja memberikan kesempatan Bu Maria untuk presentasi selama 20 menit ya. Nanti kita dengarkan bersama presentasinya. Silakan Bu Maria. Baik, terima kasih Pak Budi, Pak Kabalai, Setu, dan Bapak Ibu sekalian, ada Bu Diana, Pak Kabalai, sebenarnya mungkin boleh saya sedikit, ya, halo? Iya Bu, udah lama nggak ketemu Bu. Iya, ini sebenarnya saya anak sulungnya Kabalai nih, Balai Setu nih Pak. Cuma ya sudah banyak adik-adik ya. Ini tadi saya juga agak kaget, kok sudah jam 10 tapi belum mulai. Ternyata saya kan sedang di Lombok ya, jadi ya beda 1 jam gitu. Namun kondisinya kurang memungkinkan untuk apa namanya, barangkali kurang maksimal begitu. Saya akan mulai saja, waktunya nanti takut pendek ya. Jadi saya sengaja. Tapi apakah suara saya jelas Pak Budi? Jelas Bu, suaranya sangat jelas ya. Oke, Bagus baiklah. suaranya. Ya, baik ya. Jadi saya memilih subtemanya ini adalah rumput laut puder ya atau tepung ya sebagai peluang, tetapi ada tantangan dan juga ada harapan nih Pak Budi ya. Begitu. Jadi inilah tema yang saya ambil. Baik, lanjut saja barangkali. Ini hanya ilustrasi, silahkan dilanjut. Ini juga ilustrasi, bisa dilihat di Google dan sebagainya. Dilanjut, ya ini tadi juga disampaikan oleh Kabalai ya, atau oleh Pak Berni tadi, bahwa kita memang mempunyai peluang yang sangat tinggi ya untuk peluang rumput laut baik di industri maupun di perdagangan luar negeri dan lokal. Lanjut. Ini juga berdasarkan data dari Asruli. Demikian, mungkin sudah update ya kalau sekarang. Lanjut. Nah, ini saya tidak segan-segan dan secara terus-menerus ingin sekali menampilkan koleksi atau foto-foto yang memang merupakan foto koleksi saya sendiri yang ingin menyampaikan bahwa betapa banyaknya jenis-jenis rumput laut yang kita miliki di Indonesia ini, begitu ya, agar semua yang belum tahu. Karena kadang-kadang orang itu tahunya kalau rumput laut itu hanya es rumput laut, begitu ya. Bahkan agar-agar aja juga mereka belum paham bahwa agar-agar itu adalah rumput laut, begitu ya. Nah, jadi adalah penting menyampaikan kepada banyak pihak, begitu, tentang betapa kayanya kekayaan Indonesia kita ini ya dengan ragam jenis rumput laut yang indah-indah dan bermanfaat. Lanjut. Ya, ini juga memang
luar biasa jenis-jenis yang kita miliki. Lanjut, ini adalah sudah sering saya tampilkan, tetapi akan saya tampilkan terus-menerus agar lebih dikenal. Ya, lanjut. Jadi cantik-cantik dan bermanfaat, ya. Lanjut, ini hanya sebagian kecil saja daripada kekayaan bahari kita, ya, Indonesia biru kita. Hanya sebagian kecil saja, ya. Baik, lanjut. Nah, kalau kita melihat dari potensi yang ada di Indonesia, baik itu kita melihat dari luasan pantai atau juga ragam yang ada, sudah layaknya ya Pak ya, kita ini harus lebih memanfaatkan lagi begitu, agar semuanya terutama keluarga-keluarga pesisir dan semua pihak tentunya itu bisa mendapatkan manfaat dari kekayaan bahari kita gitu, atau Indonesia biru itu ya Pak ya. Nah, kemudian saya mencatat bahwa dari beberapa rumput laut yang ada, itu beberapa rumput laut yang sudah berhasil dipaskar dalam bentuk tepung. Saya di sini mengganti kata-kata tepung ya Pak ya. Jadi nanti biar Mas Faris bagian yang dengan kalimat puder ya, karena mungkin kalau puder itu sudah identik dengan bahan kosmetik begitu. Tapi kalau masih belum diolah, saya kira saya lebih suka menggunakan kata tepung begitu. Nah, di sini ada Gracilaria, Gelidium, kemudian Cottoni, Sargassum, dan juga Turbimaria ya. Nah, kemudian pada akhir-akhir ini, terutama dalam 3-4 tahun belakangan, kami sendiri sudah mulai mendapatkan permintaan dari buyer, yaitu untuk jenis-jenis yang lain ya. Tadi juga Pak Kabali sudah menyampaikan juga bagaimana perkembangan daripada produk-produk yang bisa dikembangkan begitu. Itu adalah ulfa, halimenia, dan hypnia. Ya, saya sendiri sangat antusias untuk mengembangkan halimenia. Karena apa? Karena memang jenis yang satu ini lumayan tangguh begitu ya. Kemudian karena memang tidak disukai oleh apa yang selama ini menjadi hama, yaitu baronang ya, ikan linggis atau apa namanya itu di tiap daerah beda-beda ya. Nah, kemudian juga ada penyu begitu. Nah, halimenia ini tidak dimakan oleh mereka karena mungkin mengandung sesuatu ya yang saya tidak bisa jelaskan begitu, sehingga pertumbuhannya cepat dan hasilnya baik. Walaupun ada kesalahan di awal barangkali ya, tentang pricing-nya begitu untuk mencapai pasar. Nah, sehingga sampai dengan saat ini masih terhambat. Namun saya dengan ada satu industri yang sangat kreatif begitu, yang terus-menerus tidak berhenti dan tidak bosan mengembangkan ini begitu, dan ada titik-titik terang begitu bahwa halimenia akan segera diterima di pasar. Nah, begitu. Untuk hypnia sendiri, karena ini memang masih alam begitu, jadi agak sulit, harganya masih belum bisa bersaing. Kemudian untuk ulfa ini kita sudah banyak mensuplai ke beberapa buyer, baik yang lokal maupun yang luar ya, gitu. Jadi ulfa juga hanya sekarang harganya mulai gonjang-ganjing begitu, mulai tidak bisa dikendalikan karena demand dan supply-nya memang sudah mulai tidak teratur. Nah, ini yang memang harus diatasi di lapangan begitu. Lanjut. Nah, kami sendiri mencoba membuat pohon rumput laut. Jadi sudah banyak pohon rumput laut, tapi kami coba membuat begitu ya. Jadi kira kurang lebih gambarannya adalah seperti ini. Masih paling besar adalah karaginan, kemudian agar, kemudian alginat, kemudian tadi tepung ulfa atau ulpan,
Kemudian, nah ini adalah Haliminia ya. Ini yang sangat menarik dan saya harapkan betul-betul bisa terangkat begitu untuk beberapa tahun ke depan. Mudah-mudahan tahun depan ya sudah bisa ada buyer yang sanggup gitu, yang bisa buyer besar ya tentunya, yang bisa menampung hasil dari teman-teman petani kita gitu. Ini adalah menjadi Lambda ya, Lambda Karajinan. Tentu saja dengan pricing yang sudah diperbaiki dan disesuaikan dan kemudian bisa diserap secara berkesinambungan begitu untuk jangka panjangnya. Kemudian juga ada Hipnia yang tadi ya, karena harganya yang masih belum bisa kita sesuaikan di pasar begitu. Lanjut. Nah ini adalah pohon rumput laut yang sudah dibuat dari almarhum Prof. Dana ya. Jadi ini adalah peninggalan beliau yang sangat berharga begitu, yang diberikan yang bekerjasama dengan Astruli ya. Jadi memang luar biasa ini. Jadi saya tidak perlu lagi menjelaskan untuk apa saja. Selain tadi juga Pak Kabalai sudah menyampaikan apa saja rumput laut ini bisa digunakan untuk apa saja begitu. Dan bahkan untuk beras rumput laut itu analog beras rumput laut itu tadi saya juga dulu terlibat itu dari awalnya itu dengan Balai Setu. Jadi seperti ini ya, lanjut. Nah ini juga data yang ada dari Astruli yang saya miliki, namun dengan catatan ini hanya internal Astruli saja yang jadi belum menyeluruh apa yang ada di Indonesia ya. Ini hanya catatan dari Astruli begitu, anggota Astruli. Berarti data ini sebenarnya lebih besar daripada yang sampaikan saat ini ya. Lanjut. Nah, kemudian dari peluang-peluang yang ada itu tentu saja kita ada tantangan di sana. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa Winner sendiri belakangan ini untuk 3-4 tahun belakangan, bahkan 2 tahun lah ya, 2 tahun sejak justru menjelang pandemi, itu kami mendapat banyak sekali permintaan. Itu yang berbahan dasar adalah sargasum, ulva, haliminia, hipnea, dan gracilaria. Nah, kalau sargasum ini kita bisa mencukupi karena memang sumbernya walaupun alam tetapi memang lumayan berlimpah. Namun kalau untuk ulva ini ada pergeseran ya. Jadi untuk Jawa Timur ini karena iklim itu tahun kemarin sampai dengan tahun ini sedikit sekali pertumbuhannya. Nah, sehingga kita juga hanya bisa mengandalkan dari luar Jawa yaitu NTT, NTB begitu ya. Mudah-mudahan budidaya bisa segera dilakukan supaya pasokan ulva ini seiring dengan permintaannya begitu. Karena memang permintaan semakin besar, semakin tinggi begitu. Dan tadi yang saya sampaikan mengganggu harga ya. Harga yang semula awal ketika saya menangani itu masih 1.700. Kemudian kami perbaiki pasca panennya bisa mencapai 2.700. Namun kemudian melesat menjadi 3,5 dan melesat lagi menjadi 5,5 dan kemudian tidak beraturan. Sekarang ini ada yang menerima 18.000 per kilo begitu ya. Nah ini yang perlu dibenahi memang untuk ulva begitu. Nah kemudian kalau negara asalnya itu dari Indonesia. Indonesia ini tetapi yang menarik adalah bahwa saya melihat pemain-pemain ini bukan pemain rumput dalam arti industri yang tidak ada hubungannya dengan rumput laut, tetapi mempunyai apa ya, mungkin seperti anak perusahaan begitu, yang kemudian mereka mengembangkan produk-produk yang berbasis rumput laut, ya, terutama untuk sargasum itu betul tadi
apa namanya permintaannya itu untuk masih untuk feed untuk pakan ternak begitu, mungkin 90% untuk pakan ternak ya dari yang kami supply begitu. Nah sisanya hanya untuk food, tapi itu juga skalanya kecil begitu. Nah itu jadi perusahaan-perusahaan di Indonesia pun begitu, mulai mengembangkan pakan ternak berbahan sargasum, kemudian membuat suplemen berbahan rumput ulva, gitu ya. Nah, termasuk kami juga sedang mencoba juga untuk ikut masuk ke dalamnya, begitu. Nah, ini negara asalnya tadi adalah Indonesia, kemudian Tiongkok atau China, kemudian Vietnam, dan ada nama baru yang muncul begitu dari yang sebelum-sebelumnya yaitu Sarajevo ya. Jadi ada permintaan pasokan rumput laut ke Sarajevo nih, tapi dalam bentuk produk jadi begitu. Dan kami sudah follow up, namun beberapa hal terkait dengan ongkos kirim dan sebagainya nih mahal sekali ya. Jadi nanti kita sedang pikirkan lagi bagaimana caranya agar Sarajevo juga bisa kita isi gitu. Nah, saya kehilangan ininya. Sorry sebentar, saya kehilangan layar saya. Ya. Nah, kemudian ada lagi selain permintaan bahan baku, kepada kami juga banyak ada permintaan pendampingan ya dan pelatihan terkait dengan kebutuhan tepung rumput laut yang masuk ya melalui kami, yaitu budidaya grasilaria, penanganan pasca panen pada ulva, budidaya haleminia ya, kemudian budidaya kotoni, kemudian setup UPRL tepung rumput laut ya. Nah, ini swasta murni begitu ya. Jadi karena memang barangkali melihat banyaknya UPRL yang kurang bermanfaat sehingga para swasta murni ini melihat ada peluang di sana untuk kemudian memanfaatkan peluang tersebut begitu. Ya, lanjut. Nah, berikut ini adalah tepung rumput laut yang sudah kami buat, yang sudah kami kirim ke buyer, dan biasanya adalah prosesnya menurut kebutuhan para buyer begitu. Jadi ada yang tadi kalau Pak Kabalai sebutkan untuk spa dan sebagainya, untuk garam kita juga sudah supply, kita punya dan kita sudah supply, ada yang minta kita kirimkan, kemudian ada juga yang dikembangkan untuk kalau yang powder sulfa sudah kita kirimkan juga untuk campuran pembuatan mie, dan kemudian juga ada juga yang untuk tabur-tabur ya, kalau zaman sekarang itu kan anak-anak kecil juga makan tuh tabur-tabur gitu. Tadi juga yang sudah ada di balai juga ada ya. Nah, kita juga menyiapkan itu, dan itu lumayan bagus untuk pasar lokal juga. Kita rata-rata bisa mengirimkan 100 kilo bahkan lebih begitu ya. Nah, itu dan ada juga kita supply ke satu kelompok anak muda di Jogja yang kemudian dia kirimkan ke buyer di Filipina begitu ya. Jadi kami mengirimkan raw materialnya, mereka proses gitu. Nah, kemudian juga untuk sargasum kami juga ada permintaan yang diproses tawar, cuci tawar, ada yang proses asin begitu. Jadi menurut permintaan dari buyer. Kemudian juga untuk haliminia kami juga ada, kami juga berikan sampling-sampling semua yang memang dibutuhkan oleh calon buyer kami begitu. Lanjut.
Nah, jadi seperti ini kira-kira. Jadi setelah sargasum kami dapatkan dari petani, kemudian kami proses, kami keringkan, kemudian kami tepung, dan kemudian kita kirim ke industri. Nah, di industri nanti tadi ada yang membuat pakan, ada yang membuat suplemen, ada yang membuat apa namanya, untuk kalau UKM ya masih batasan untuk tadi ya, untuk campuran-campuran makanan begitu. Nah, jadi ada sargasum, ada ulpa ya. Nah, kalau untuk ulpa ini juga kita ada yang food dan ada yang feed. Jadi biasanya kalau untuk food kami gunakan 100% adalah ulfa lactuca, tapi kalau untuk feed biasa bisa kita campur dengan ulfa jenis lain begitu. Lanjut. Nah, seperti ini juga ada Geridium, kemudian ada Gracilaria. Kalau ini sudah berjalan baik ya. Jadi ini juga saya tampilkan di sini ada agar-agar yang ada kemasan untuk ini adalah para pakarnya agar-agar ya, dari Agarindo dan Hakiki begitu produk-produknya. Ada saset dan ada juga yang untuk kebutuhan home industry begitu. Jadi tidak sama memang. Nah, kemudian untuk aluminium adalah seperti ini. Jadi memang kita tepung ya, kita haluskan dan kemudian nantinya akan dikirim ke industri sebagai lambda kerajinan begitu. Jadi ini saya antusias sekali nih aluminium. Jadi semoga segera bisa dikembangkan begitu. Ya, lanjut. Nah, kemudian juga untuk hibnia, kalau untuk hibnia dan palmaria kita masih kecil sehingga serapannya masih ada di untuk hanya UMKM saja. Ya tadi karena halangannya adalah untuk hibnia ini harganya masih mahal. Hibnia juga kami memproses ada 2 proses, itu ada yang dicuci tawar dan ada yang dicuci asin begitu. Nah, untuk palmaria ini menarik karena kalau untuk dicampurkan dia itu dagingnya ya, atau apa disebutnya itu dagingnya itu rumput lautnya itu tebal dan dia menyerupai rasanya menyerupai dengan cumi-cumi atau juhi begitu ya. Nah, ini kita juga sedang kembangkan terus supaya hasilnya nanti lebih baik lagi begitu. Jadi bisa ditaburkan untuk campuran mini pizza, untuk juga di burger atau di roti. Itu bisa ya. Jadi dia rasanya ket begitu kalau dimakan. Gitu. Dia tebal dagingnya gitu. Jadi ini juga menarik gitu untuk palmaria ini untuk dikembangkan. Lanjut. Nah, tadi ada peluang, tantangan, dan ada harapan. Jadi kalau dari sisi kami begitu melihatnya adalah ada dari sisi apa ya, untuk SDA-nya menyadari dengan kekayaan yang kita miliki, tentunya kita harus lebih bisa lagi memanfaatkan atau melakukan terobosan-terobosan pengembangan budidaya. Tadi seperti saya sampaikan bahwa ada 2 jenis yang kemungkinan bisa kita kembangkan, yaitu segera. Kalau Pak Budi ini cita-citanya kan asparagopsis nih, tapi saya sudah setengah ini nih, sudah setengah kapok ini Pak, karena agak susah nih Pak. Jadi saya prefer ke tadi apa namanya Halleminia dan Uva begitu ya. Jadi itu yang saya pikir kita harus bisa kembangkan ini. Dan kemudian ini kalau dari sarana dan prasarana ya Pak ya, itu memanfaatkan UPRL yang sudah ada agar dapat digunakan dan menghasilkan tepung rumput laut yang sesuai dengan permintaan pasar. Karena di lapangan itu saya melihat sendiri bagaimana banyak sekali dibangun UPRL ini. Barangkali ini saya mau nyampaikan tadi ke Pak Berni ya, ke Pak
Pak Asisten ya. Yaitu ini bagaimana memanfaatkan alat-alat UPRL yang sudah ada nih Pak gitu ya. Jadi kan itu dibangun besar sekali, banyak ya, kemudian tapi kurang dimanfaatkan. Nah ini mungkin apa sih masalahnya gitu ya Pak? Ini dari harapan nih saya, dari sisi harapan saya pelaku dan sekaligus pendamping yang ada di lapangan nih Pak. Nah, mudah-mudahan ini bisa apa ya, bisa disiasati kemudian bagaimana caranya begitu ya untuk bisa memanfaatkan. Nah, kemudian kalau dari minat membangun Pak, ini saya melihat dari angka yang masuk ke kami ya untuk melakukan pendampingan budidaya, kemudian pendampingan pendidikan UPRL swasta murni menunjukkan bahwa masyarakat peduli terhadap perkembangan serta peluang usaha pemanfaatan rumput laut ini. Maka diharapkan dari penyelenggara negara yang terkait dapat memberikan kemudahan perizinan. Nah ini Pak ya, termasuk kami nih Pak, kami juga mohon nih dipermudah untuk perizinan ya Pak ya, agar para pemula tersebut dapat tumbuh kembang dengan cepat dan terarah sesuai kebutuhan yang diharapkan oleh pasar, baik pasar lokal maupun pasar internasional. Lanjut. Waktunya tinggal 2 menit lagi Bu. Oke Pak, tinggal ya. sedikit Pak. Baik Pak. Nah tadi ya Pak ya, jadi untuk itu kita baru mempersiapkan beberapa, terutama adalah generasi penerus tenaga petani unggul ya Pak yang dan sekaligus mengakui kompetensi mereka. Kemudian menerapkan CPIB, CBIB ya Pak ya. Dan kemudian kalau dari sisi petugas saya ada sedikit harapan nih Pak, petugas yang di lapangan itu diharapkan sudah sangat memahami. Contohnya misalnya kunjungan ke UPRL, unit pengolahan rumput laut yang dalam hal ini adalah bahan baku kering, tentu tidak dibutuhkan cold storage misalnya ya Pak ya. Jadi jangan ditanyakan cold storage-nya karena rumput laut kering disimpan di cold storage basah jadi tidak laku misalnya dan lain-lain. Nah, seperti itu. Oke, lanjut Pak. Nah, dalam rangka itu tadi Winner juga kita juga punya bisa menyediakan sertifikasi, dan kami juga punya tempat uji kompetensi, dan kami juga bisa membantu pencapaian yang tadi juga merupakan harapan dari yang kami sampaikan juga Pak. Ya, oke lanjut. Ya Pak, demikian Pak saya rasa dari kami, dan mudah-mudahan memang paparan ini sangat jauh sempurna ya Pak, padahal udah dikasih waktu lama, tapi moodnya emang lagi jelek banget dan sekaligus saya emang lagi di lapangan begitu. Ya, tapi mudah-mudahan masih bisa mewakili lah. Demikian Pak Budi, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Maria. Jadi pemaparannya sangat menarik ya. Jadi kalau dilihat dari model tadi kita bisa menarik alur ya dari balai, ada proses riset, inovasi, kemudian bisa diambil manfaatkan atau diterapkan di tingkat pelaku usaha. Ya, itu sangat menarik. Tadi juga Bu Maria juga udah banyak melihat peluang di luar produk-produk yang sudah ada ya, artinya kebanyakan yang di industri ataupun di pelaku UKM biasanya berkutat di ya kerajinan, kemudian juga Cotonis, Spinosum, Gracilaria ya. Tapi kalau kita lihat tadi pemaparan Bu Maria, kita lihat yang lebih ditonjolkan Ulfa dan Halimenia. Dari sisi proses pengembangan budidaya mungkin nanti akan menjadi hal yang menarik ya, bagaimana bisa mendukung produk-produk yang dikembangkan dalam skala besar ya. Kalau kita lihat pengalaman di Halimenia memang masih cukup potensial ya, bahkan di Bali pun sebenarnya masih banyak istilahnya bibit ataupun Halimenia yang ditanam. Nah, untuk stok bibit ataupun di Situbondo, di Banyuwangi kita masih banyak menemukan itu. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan lebih lanjut ketika ada permintaan pasar yang
yang cukup besar ya, sehingga ada diversifikasi produk rumput laut yang lebih banyak lagi. Kemudian juga ulva, saya lihat banyak juga riset-riset dikembangkan di KKP ya, balai besar kayak balai riset ya aquaculture di AR. Pak Dirman mengembangkan budidaya closed system ya dalam skala kecil ya. Mudah-mudahan itu bisa juga dikembangkan sebagai apa namanya diversifikasi untuk produksi ulva nantinya.